Halo, halo, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-180 malam hari ini. Selamat datang bulan April, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Dan selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya. Saya senang karena saya tahu teman-teman sangat merindukan datangnya bulan Ramadan ini. Jadi saya juga sangat exciting untuk menghadirkan PHP ID Online Learning ke teman-teman dengan topik-topik yang ringan dan dimulai pada jam 9 malam karena saya tahu teman-teman harus sholat sholat dulu terus ada taraweh, jadi kita akan mulai malam-malam. Tapi don't worry, topik kita malam hari ini adalah topik yang direkam, jadi teman-teman yang ketinggalan boleh mengikuti topik ini nanti di channel YouTube Tekno Bareng Pitar. Jadi yang teman-teman ketinggalan bisa dinonton ulang. Nah, saya sih tetap berharap teman-teman bisa bergabung di Zoom seperti malam hari ini sudah gabung ada satu yang gabung lagi nih. Ada Mbak Lucy, terus ada Kang Januar, dan ada Andi Kurniawan juga baru gabung. Ada Bintang Ramadan, nah ini saya approve aja deh. Terima kasih untuk teman-teman yang still committed untuk ikut mendukung program ini. Karena buat saya sih kalau ada yang nonton, ada yang ikut, ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya yang mengadakan event ini hampir setiap hari. Apalagi pemateri-pemateri yang dihadirkan juga keren-keren. Apalagi malam hari ini bersama dengan Kang Fadil, CEO dari Apokat yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia digital marketing yang akan menjadi topik kita bahasan hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau dan kita akan tanya-tanya sedikit mengenai apa sih yang dia tahu tentang dunia digital marketing. Ini adalah sebuah topik yang sangat luar biasa. So, teman-teman seharusnya bisa dapat sesuatu dari sini. So, kita akan sapa Kang Fadil malam hari ini. Selamat malam Kang Fadil. Selamat malam Om Peter, selamat malam Selamat teman-teman semuanya. malam. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah luar biasa baik Om Peter. Gimana Om Peter Nah, kabarnya Om? kabarnya baik-baik. Ini sudah puasa hari keberapa ya? Tiga. Iya tiga Ketiga ya? kalau nggak salah. Ketiga ya. So far so good, so lancar atau ada hambatan? Alhamdulillah Aman. nggak ada sih sejauh ini. I see. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah gabung nih, sudah ada banyak nih. Kebetulan mungkin teman-teman nggak bisa pakai video, tapi teman-teman bisa nonton kami berdua sedang ini. Dan teman-teman juga dikasih kesempatan untuk juga bisa nanya-nanya dengan eh, langsung dengan Kang Fadil di diskusi kita malam hari ini. Hmm, So, kita akan mulai karena waktunya kita ini pendek banget untuk online Boleh. learning edisi malam-malam seperti ini. Sudah malam banget. So, kita mau sapa dan kita mau kenalan dulu. Kang Fadil mungkin bisa kenalan dulu ke teman-teman kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Nama, tinggal di mana, kerjanya di mana, kesibukan harinya seperti apa. Dan kalau bisa ya project portofolio yang terkait dengan topik ini juga boleh dicerita. Silakan Kang Fadil. Oke, siap. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Muhammad. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum kenal dengan saya biasa dipanggil mungkin Kang Fadil kalau di komunitas, baik itu di komunitas PHP Indonesia atau PHP ID, maupun di komunitas bisnis gitu ya teman-teman. Nah, saat ini kesibukan saya adalah seorang founder dan CEO dari perusahaan saya sendiri yaitu Apukat dengan legalitasnya Alhamdulillah PT Apukat Digital Indonesia. Jadi Apukat ini sudah berdiri selama 7 tahun, Alhamdulillah tahun ini sudah 7 tahun di bulan Maret kemarin. Terus kesibukan saya ini selain di Apukat sendiri mungkin ngeblog ya teman-teman, nulis gitu. Walaupun walaupun blognya websitenya saya pribadi nggak terlalu diupdate atau di maintenance, tapi setidaknya saya ada kesibukan gitu ya selain selain saya bantu-bantu di Apukat, termasuk juga saya walaupun seorang founder dan CEO, saya tetap tetap bantu tim ya, bikin seperti misalnya karena kan Apukat sendiri ini awalnya itu di software house, teman-teman mungkin sedikit ceritain tentang Apukat. Jadi Apukat sendiri ini awalnya di software house teman-teman di tahun 2015 itu, lalu 2017 karena saya basically adalah seorang internet marketing juga selain sebagai seorang programmer gitu ya. Jadi belajar internet marketing dari 2009, lalu ketika saya mendirikan usaha memang awalnya pengen di software house gitu ya, nggak kepikiran di digital marketing agency gitu teman-teman. Tapi ketika ngelihat perkembangan teknologi semakin pesat gitu ya, ini kayaknya memang harus
ada gitu ya, maksudnya itu di Apukat sendiri jasa untuk digital marketing ya, karena kebetulan waktu saya sering bikin website untuk beberapa klien selalu minta gitu, Kang Fadil atau Mas Fadil bisa nggak bantuin sekalian sama SEO-nya gitu. Bisa, karena memang saya belajar internet marketing itu adalah SEO gitu ya, tahun 2009 itu teman-teman. Sehingga saya berpikir ini kayaknya ke tahun-tahun berikutnya gitu ya, saya memprediksi bahwa di masa yang akan datang, entah berapa tahun lagi, tapi saya yakin gitu ya, sebentar lagi nih website itu bahkan semakin booming gitu teman-teman ya. Sehingga Apukat membuka jasa digital marketing. Jadi selain SEO, ada sosial media marketingnya teman-teman gitu ya. Nah, kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena pada saat 2000, saya lupa 2016 atau 17 waktu Backcraft ya, waktu Backcraft itu bikin event di Trans Studio, sorry bukan Trans Studio, Trans Luxury Hotel ya di Gatot Subroto di Bandung. Saya ikut kelas yang tentang Android Om nih, tentang Android nih. Nah, ada salah satu pemateri bilang bahwa website akan mati gitu Om. Saya sebagai web developer, karena memang saya basically di web ya Om ya, di web desk bukan di Android gitu. Langsung saya itu tuh ketika Q&A, saya langsung istilahnya ingin ngajak diskusi, bukan ngajak debat gitu, ingin nyanggah gitu. Kenapa? Karena saya berpikir seperti ini, website tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Ketika saya juga bertanya gitu ya ke pemateri tersebut, kenapa Mas mengatakan bahwa website akan mati? Padahal sejatinya ketika terlalu banyak aplikasi, maka user akan bingung loh. Seperti itu, saya bilang seperti itu ke pemateri tersebut. Alasan saya adalah karena tidak semua orang punya device atau smartphone yang sesuai gitu, yang bagus atau misalnya spesifiknya sesuai dengan aplikasi yang mereka akan install. Tidak semua smartphone itu RAM-nya lebih dari 2 giga, ada juga yang masih 1 giga ya kan, 2 giga, 3 giga. Bahkan saat ini pun gitu ya, ketika saya sering ngobrol dengan driver-driver Grab, device-nya itu masih ada yang RAM-nya 2 giga. Udah lemot tuh. Karena kan si aplikasi semakin semakin update ya, semakin update spesifiknya kan spesifik si HP-nya pun semakin harus tinggi gitu. Sedangkan website kan nggak perlu. RAM 1 gigabyte aja masih bisa diakses loh website. Apalagi sekarang website udah istilahnya teknologinya sudah bagus. Ada yang namanya progressive web apps gitu. Jadi saya bilang seperti itu gitu, mengatakan bahwa website tidak akan pernah mati sampai kapanpun gitu. Website akan tetap dibutuhkan. Apalagi karena saya orang internet marketing dan belajar SEO, SEO pun tidak akan pernah mati gitu. Akan terus berkembang pesat gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan ya teman-teman Apukat gitu ya, akhirnya membuka jasa sosial media marketing atau sosial media manajemen dan jasa SEO untuk mengembangkan lebih ke arah bisnisnya. Bukan untuk hanya sekedar ranking saja atau traffic saja, tapi gimana caranya si website itu bisa mendapatkan konversi gitu ya, meningkatkan conversion gitu ya, conversion rate, atau misalnya mendapatkan leads, mendapatkan sales misalnya seperti itu, atau meningkatkan pendaftaran gitu ya, teman-teman lebih ke sign up misalnya. Intinya meningkatkan conversion rate. Jadi conversion rate itu macam-macam. Ada sales, ada leads gitu ya, mendapatkan leads atau mendapatkan subscription gitu ya teman-teman, atau misalnya meningkatkan apa tadi sign up ya buat jadi member misalnya di website tersebut gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya itulah kenapa, karena memang saya basicnya belajar tidak hanya IT waktu dulu, waktu sekolah kan SMK jurusan RPL, tapi saya juga belajar tentang SEO dulu sama senior saya, dan akhirnya itulah Apukat membuka jasa untuk digital marketingnya. Karena memang ketika saya melihat gitu ya, ini akan berkembang pesat gitu. Karena software house aja tetap butuh yang namanya marketing, walaupun mainnya B2B gitu ya teman-teman, tetap butuh marketing. Apalagi mereka harus menjelaskan kalau misalnya target market mereka UMKM gitu. Karena kan sekarang software house bersaing ketat dengan startup, apalagi kalau misalnya startupnya, kalau startup kan sistemnya subscription, tapi kalau software house kan sistemnya adalah custom gitu ya, customized dan butuh proses waktu untuk pembuatan sebuah aplikasi. Sedangkan startup kan hanya butuh beberapa jam atau beberapa hari udah jadi gitu. Itu sih Om Oke, kesibukan saya dan alasan saya kenapa bikin bikin perusahaan saya Apokat ya. seperti itu. Wah, keren. Nah, di hari pertama ini kan kita akan bicara mengenai serunya berkarir di dunia digital marketer. Benar ya? Iya betul Om. Iya, nah ini topiknya menarik nih. Jadi tadi saya iseng-iseng gitu, pingin tahu ini di Google aja gitu ya.
digital marketing fakta yang terjadi di dunia marketing. Dan yang jadi page one-nya itu adalah di contentwritingjobs.com, Mm-mm. dan dia tulis bahwa digital marketing itu 93% all engine interaction start with a search engine. Wah, saya bilang, waduh, berarti sekarang memang betapa tingginya. Nah, oleh karena itu saya jadi tertarik, ini kita mau bahas mengenai, wah, kalau memang everybody ini semua orang di seluruh dunia udah depend on internet, segalanya butuh internet, apa-apa nyarinya ke internet. Nah, berarti kalau kita mau menjadikan digital marketing ini sebagai sebuah karir, nah ini kan berarti seru nih, kita akan bahas ini Ya, hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menjadi mungkin yang terbersit di kepala saya gitu ya, yang mungkin teman-teman juga yang sudah gabung di Zoom nih juga bisa menambahkan kalau memang pingin nanya. Silakan, nanti teman-teman bisa raise hand ya, raise hand gitu ya, mau bertanya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang seperti ini. Sekarang kan bergerak di bidang dunia digital agency ini, bergerak di bidang, nah, untuk bisa terjun ke dunia ini ke depannya bagaimana sih, ini digital marketing akan jadi seperti apa? Kita pingin lihat dulu nih, memang mau jadi kemana nih digital marketing, dan apa yang bisa menjadi alasan kita, motivasi untuk kita jadi seorang marketer, digital marketer. Nah, mungkin itu yang perlu Kang Fadil cerita dari perspektif pengalaman Kang Fadil. Silakan. oke, siap Om. Jadi gini Om, kedepannya itu digital marketer, sebagai seorang digital marketer ya, dunia digital marketing ini bisa jadi lebih menarik ya, bisa bisa menyamai semenariknya dunia IT. Karena kan dunia IT kan teknologi udah canggih ya Om ya, data science gitu ya. Sekarang ada blockchain. Blockchain kan turunannya ada cryptocurrency gitu kan ya, dan lain-lainnya. Jadi kan blockchain tidak hanya kripto kan ya Om. Terus juga sekarang ada metaverse, bener kan Om ya? Teknologi kan semakin berkembang pesat. Tapi tetap digital marketing pun ngikutin gitu. Karena IT dan digital marketing itu kan satu kesatuan, nggak bisa dipisahin gitu, ya kan? Digital marketing, digital kan artinya digitisius, artinya jari jemari. Dalam bahasa Latin kan digitisius atau digitus, saya lupa Om. Nah itu kan jari jemari ya kan. IT kan hanya mengenal angka 1 dan 0, betul kan Om ya? 0 artinya mati, 1 itu artinya on. Sedangkan marketing kan artinya pemasaran ya kan. Marketing itu gimana caranya kita memperkenalkan sesuatu, memperkenalkan sebuah objek, entah itu barang ataupun misalnya diri kita gitu ya, ke halayak umum kok Om. Jadi sehingga digital marketing itu ya harus digabungin gitu. Si digital ini atau aplikasinya itu adalah sebuah tools, marketing ini adalah strateginya seperti apa agar si objek tersebut tuh ketika diperkenalkan ke banyak orang, orang ngeh gitu. Ya kan seperti itu. Nah, perkembangannya di masa yang akan datang gitu ya, digital marketing ini kenapa saya bilang akan semakin seru? Karena gini Om, kalau kita berbicaranya karena teman-teman saya seorang programmer juga gitu ya. Ketika saya menjadi seorang programmer, misalnya ketika saya misalnya membuat sebuah website kan, atau misalnya membuat sebuah aplikasi berbasis web gitu ya, web based, misalnya contoh aplikasi sistem informasi akademik misalnya kan, atau point of sale deh ya. Ketika kita buat, ya kan, kita kan buat dulu alurnya, benar kan Om? Bikin dulu alurnya gitu ya, ini kemana, proses inputnya gitu ya. Nah, ketika misalnya ada yang error, biasanya kan kita nyarinya di Stack Overflow atau misalnya kalau enggak nanya di forum-forum, ya kan. Tapi berbeda halnya dengan marketing, dunia marketing. Mainnya benar-benar lebih ke benar-benar logik banget gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya ada yang misalnya di strateginya, kita nggak bisa nanya ke forum sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya setiap setiap brand gitu ya, setiap produk itu punya strategi marketingnya masing-masing gitu. Tapi ketika kita bermainnya IT sebagai programmer, point of sale pasti sama gitu, base-nya tuh sama gitu, fundamentalnya tuh sama. Walaupun misalnya kita bicaranya point of sale ada Majo, ada Mokapos misalnya, ada Nadipos misalnya kan, base-nya tuh sama, tapi ketika kita belajar marketing, base-nya tuh berbeda gitu. Walaupun sama-sama misalnya si needs-nya atau jenis objeknya, jenis barangnya ya teman-teman, misalnya fashion gitu. Tapi ya fundamentalnya tuh beda gitu teman-teman. Karena target marketnya pasti beda, target audiennya pasti beda, unique point selling-nya pasti beda. Sehingga logiknya tuh benar-benar logik loh gitu teman-teman. Karena marketing, ketika teman-teman menjadi seorang digital marketing, teman-teman tidak hanya berpikir strategi marketingnya seperti apa, konsep marketingnya seperti apa, tapi teman-teman juga berpikir tentang finansial si perusahaannya mampu atau enggak ketika akan menjalankan strategi marketing seperti A misalnya.
mampu atau tidak nih finansialnya gitu. Terus bagaimana dengan kesediaan produknya, sudah siap atau belum? Terus produknya bagaimana, sudah bagus atau belum untuk dijual gitu ya, untuk dibeli oleh si konsumen. Ketika produknya belum siap, karena saya kebetulan ada salah satu klien ngebantuin gitu ya teman-teman, di logonya tuh premium teman-teman, logonya tuh benar-benar premium loh ya. Terus juga dia tuh ingin memberikan kesan premium ke konsumennya. Tapi ketika saya pegang barangnya teman-teman, si bahannya itu adalah bahan yang tidak premium gitu. Bahan yang istilahnya di bawah lah, grade-nya tuh di bawah banget gitu. Tapi dia pingin premium gitu. Nah itu, jadi tantangannya tuh luar biasa marketing tuh dibandingkan menjadi seorang programmer gitu. Nah oleh karena itu, dunia digital marketing itu tidak hanya sebagai kita pingin jadi seorang tim atau karyawan di sebuah perusahaan, tapi sebagai misalnya teman-teman ingin memiliki agensi, maka tantangannya luar biasa dan akan menarik gitu teman-teman. Apalagi ketika teman-teman di dunia digital marketing, ketika strategi marketing A tidak berjalan dengan baik, maka teman-teman harus segera pivot atau misalnya berubah strategi marketing gitu. Seperti itu teman-teman. Seperti itu Om Peter. Hmm. Jadi menariknya tuh benar-benar lebih menarik lah ketika saya jadi seorang Hmm. programmer gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Sinar nih. Mas Sinar kayaknya fansnya Kang Fadil. Ini teman saya Maksudnya, Om, satu komunitas. ngefans banget dia sama Kang Fadil. Ini pertanyaan dari Kang Sinar, Mas Sinar, digital marketer bisa single factor kah? Mengingat turunannya dan cakupan ilmunya luas banget. Iya memang sih, I know, luas. Itu gimana? Sama halnya Mas Inar kayak sebagai programmer, ketika kita menjadi full stack web developer, sebenarnya kalau saya pribadi ketika jadi full stack web developer, wah nggak sanggup ya kan, gimana mikirin UI UX-nya ya kan, intinya mulai dari awal dulu deh, scope project-nya seperti apa, alur nanti si aplikasinya, alur si website-nya nanti seperti apa, kita mikirin UI UX ya kan, kita harus bisa bootstrap misalnya atau CSS-nya, JavaScript-nya, HTML, terus ada PHP-nya, terus MySQL-nya gitu ya, Mas Sinar gitu ya. Ketika kita kerjain semuanya sama servernya juga termasuk, pusing gitu. Bisa sih bisa sebagai signal fighter di digital marketing gitu ya. Sebagai digital marketing signal fighter, belajar sosial media marketing, belajar SEO-nya, belajar email marketingnya, terus belajar strategi marketing, konsep marketing. Sebenarnya lebih ketika menjadi full stack digital marketing lebih banyak pembelajarannya dibanding ketika menjadi full stack web developer. Karena turunannya memang benar kata Mas Sinar, lebih banyak gitu. Ada sosial media marketing, ya kan? Ada sosial media manajemen, ya kan? Sosial media strategi. SEO juga ada SEO spesialis, SEO technical, SEO SEO misalnya writer-nya gitu kan ya. Belajar copywriting-nya gitu. Terus email marketing-nya. Wah, banyak banget gitu ya. Jadi bisa, tapi nggak akan maksimal hasilnya karena itu pengalaman saya pribadi ketika saya waktu dulu awal-awal si Apukat membuka jasa layanan digital marketingnya, ada yang minta dibantuin sosial medianya iya, terus dibantuin SEO-nya iya, email marketingnya iya, copywriting-nya iya. Saya pusing Mas Sinar gitu. Kenapa? Karena udah sebenarnya nggak ada orang desain di Apukat gitu ya, yang benar-benar paham tentang visual, karena digital marketing itu tidak hanya sekedar desain, tapi bagaimana caranya si istilahnya ketika kita buat visual atau desain gitu ya untuk di media sosial atau di website itu harus visualnya itu harus sampai gitu ke si target konsumen. Pesan yang dibuat itu harus sampai ke mereka. Nah, itu ketika dulu saya masih ngerjain sendiri gitu, pakai Photoshop ya kan. Nah, ketika saya ngerjain sendiri tuh pusing juga, Mas, ya kan. Mulai dari untuk sosial media nih, mulai dari audit, riset dan auditnya si sosial media tersebut ketika sudah dibuat ya kan. Ini apa nih kekurangannya gitu ya. Terus bikinlah campaign-nya, campaign theme-nya seperti apa ya kan. Terus saya harus paham brand identity-nya mereka. Ketika mereka nggak punya brand identity, saya harus bantu buat seperti tone color-nya, tone of voice-nya ya kan. Terus tuh misalnya tipografinya seperti itu. Intinya brand identity-nya seperti apa. Ketika mereka belum ada, ya mau nggak mau saya harus bantu gitu. Terus sosial media nih, bantuin bikin yang namanya konten pilarnya, konten page-nya, konten kalendernya ya kan. Sampai visual referensinya seperti apa gitu. Belum SEO-nya. Jadi bisa tapi pusing, Mas. Kalau menurut saya pribadi mending salah satu aja dipilih sih, gitu sih. Pengalaman saya gitu, Wow, Om. luas
luas banget. Oke, yang lain mau nanya nggak nih? Ada Kang Januar mau nanya nggak nih Kang Januar? Udah menghilang sekian lama nih. Kalau mau nanya, nanya dong. Dan oke, saya coba scan. Ini di grup juga ada nih di FB. Oke, ada tunggu ya. Oh, ini ada statement dari Muhammad Hasan. Menurut saya digital marketing bidang yang sangat abu-abu, nggak ada kurikulumnya, diamalin oleh si A, belum tentu sukses diamalin oleh si Betul, B, betul, betul. beda platform, beda gaya promosi. Ya, probably. It's okay, no problem. Oke, nah kita Boleh akan boleh masuk ke... menanggapi Om? Oh, boleh, boleh, silakan, Boleh. silakan. Sebenarnya digital marketing itu kurikulumnya ada, Mas, gitu ya. Mhm. Tetapi banyak orang digital marketer ini yang mengkotak-kotakannya sendiri gitu. Kita ambil contoh SEO deh, Mas, ya. SEO ini ada yang SEO garis lurus, termasuk saya nih yang garis lurus ya, benar-benar sesuai guideline-nya Google. Karena kan Mhm. SEO technical itu guideline-nya udah ada di Google gitu. Google udah ngeluarin sendiri gitu statement-nya gitu ya. Nah, akan tetapi ada nih orang yang ngaku-ngaku expert, praktisi SEO lah gitu ya Om ya. Tapi Mhm. ilmunya itu salah Om gitu. Bahkan mereka mengkotak-kotakannya bahwa ini SEO untuk UMKM, ini SEO untuk corporate. Mereka mengatakan gitu ya orang-orang yang mengkotak-kotakan ini Om, SEO corporate ya seperti ini yang SEO garis lurus kata mereka seperti itu. Kalau SEO UMKM itu seperti ini mainnya SEO tiang listrik gitu ya. Jadi di judulnya itu dikasih nomor HP Om seperti itu. Terus Oh, oke. main main backlink, main PBN dan lain-lainnya. Padahal itu jelas salah Om. SEO corporate, SEO UMKM atau SEO buat blog sendiri pribadi sama aja Om, nggak ada perbedaan. Semua sesuai guideline-nya Google gitu. Di guideline-nya Google udah menjelaskan bahwa SEO itu seperti ini, bahwa pakar SEO itu seperti ini. Karena ada banyak sekali Om yang mengatakan bisa loh ranking cuman dalam waktu 5 menit. Padahal SEO itu nggak bisa ranking dalam waktu 5 menit sejatinya Om. Apalagi kalau kita bersaing dengan kompetitor yang besar. Ya kan? Kita tidak perlu berbicara Tokopedia, kita tidak perlu berbicara Orange atau Shopee gitu ya. Tapi kita Hmm. berbicara kompetitor yang mirip-mirip bisnisnya dengan kita. Kalau misalnya kita bermainnya fashion, kita lihat fashion yang main di SEO ada siapa aja sih, gitu ya. Apakah kita bisa bersaing dengan mereka gitu. Ketika kita tidak bisa bersaing dengan mereka dari kata kunci, kita bersaingnya dari segi strategi SEO yang lainnya gitu, ya kan. Jadi Hmm. Om, kebanyakan orang SEO itu yang di luar sana, apalagi yang di Facebook Om, kita Hmm. yang di Facebook ini sering mengkotak-kotakannya sendiri, padahal di LinkedIn itu HR berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kan. Terus SEO manager, ada juga kan orang SEO manager di LinkedIn. SEO tuh yang sebenarnya ini loh, yang aslinya tuh seperti ini gitu, sesuai dengan guideline. SEO teknikalnya sama, SEO on page itu sama gitu, nggak ada yang beda. Yang membedakan I cuma see. strategi marketingnya gitu. Nah, yang membedakannya juga itu tadi, yang mengkotak-kotakan, main SEO tiang listrik, SEO tiang listrik itu salah gitu. Kenapa salah? Karena gini, seberapa banyak sih orang yang mencari misalnya gini, pakar SEO Surabaya. Nggak ada kok, walaupun ada dikit banget gitu. Coba ketika kita misalnya ingin menjadi seorang praktisi SEO dan ingin misalnya arahnya ke menjadi seorang pembicara ya Om ya. Kalau saya pribadi kan Mhm. bukan ingin menjadi pembicara Om, makanya saya tidak menggunakan teknik seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka ingin menjadi seorang pembicara digital marketer, digital marketing gitu ya, coba jangan kata kuncinya jangan pakar SEO Surabaya, pakar SEO misalnya Yogyakarta, nggak perlu pakai itu. Tapi bikinlah konten-konten yang istilahnya tuh lebih ke strategi bisnisnya seperti apa, strategi marketingnya seperti apa, bukan ke cara-cara yang kayak SEO tiang listrik, PBN, itu udah nggak zaman gitu. Gitu sih Om. Jadi Good. ada kurikulumnya, cuman yang membuat terkotak-kotak adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah praktisi tapi mereka tidak pernah bekerja di perusahaan apapun, gitu sih Om. I see. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan berikut juga yang mungkin sering ditanya di industri digital market ini kan mirip-mirip dengan industri IT. Nah, sharing dong mengenai serunya berkarir di dunia digital marketing. Kira-kira peluangnya akan sebanyak apa nih nantinya? Oke. Jadi keseruannya ini Om tadi yang saya sebutkan gitu. Ketika kita misalnya teman-teman masuk ke agensi ya, jangan ke perusahaan yang cuma satu fokus di bisnis aja gitu, enggak. Tapi kalau kita bekerja di sebuah agensi, agensi itu kan tidak hanya satu brand, tidak hanya satu bidang bisnis saja, tapi ada beberapa bidang bisnis. Contohnya misalnya mereka ngambil fashion, maka ngambil F&B, ya kan, aksesoris, misalnya seperti itu, atau otomotif, misalnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman memegang gitu ya di agensi, pernah pegang brand fashion, pernah pegang brand otomotif, pernah juga pegang brand untuk F&B.
Ketika misalnya teman-teman fashion misalnya udah 3 yang teman-teman pegang brand-nya, otomotif 2 misalnya, F&B 5. Nah, teman-teman akan melihat keseruannya. Karena apa? Walaupun sama-sama bidangnya di fashion, walaupun sama-sama bidangnya di F&B, tapi strategi marketing yang dilakukan akan berbeda. Entah itu di sosial media, entah itu di website, entah itu di SEO-nya, di strategi SEO-nya untuk mengembangkan traffic atau meningkatkan traffic ke website dan meningkatkan conversion rate-nya. Akan ada perbedaannya gitu. Jadi secara basic digital marketing itu sama, penggunaan tools-nya sama. Tetap ketika teman-teman belajar sosial media, cara upload-nya teman-teman harus tahu, ya kan? Riset hashtag-nya teman-teman harus tahu. Riset untuk jam aktivitas si audiensnya teman-teman harus tahu, ya kan? Terus cara meningkatkan engagement juga teman-teman harus tahu, itu basic-nya harus tahu. Tapi secara strateginya yang berbeda, strategi kontennya, termasuk juga campaign-nya, campaign theme. Apalagi ketika teman-teman sekarang bulan Ramadan. Om boleh saya share screen nggak Om? Ingin Oh, tunggu melihatkan sebentar. hasil kerja saya. Hasil kerja saya, hasil kerjanya Silakan, Alpukat. silakan. Nah, teman-teman mungkin seperti ini. Ini ada data juga, nanti mungkin datanya di akhir ya kan. Nah, ini klien saya yang saat ini saya pegang sama klien saya yang saya dulu pegang. Nah, ini Ventrus adalah di bidang bedsheet dan bed cover ya teman-teman. Kayak spray sama bed cover. Nah, saya bikin campaign namanya ini nih teman-teman. Sweet Ramadan with Ventrus. Nah, ini campaign-nya. Ini campaign-nya. Nah, campaign walaupun misalnya gini, walaupun misalnya saya pegang brand mengenai bisnis produknya itu spray sama bed cover. Tapi ketika saya bikin campaign pasti beda, nggak mungkin disamain. Strategi marketingnya pun pasti beda, walaupun misalnya target marketnya sama, walaupun target audiensnya sama, jenis produknya pun sama misalnya kan, misalnya spraynya tuh polos. Dua brand ini polos, tapi ketika saya bikin campaign, bikin strategi marketing, terus copywriting-nya, cara panggilan ke si audiensnya itu pasti berbeda gitu. Kayak misalnya Fine Trust ini panggilan ke si audiensnya adalah Fine Enthusiast. Panggilan si audiens ke kami atau Fine Enthusiast ke kami adalah Vmind gitu. Itu pasti ada perbedaan. Nah, beda halnya dengan misalnya ini startup. Nah, ini satu lagi startup. Dia bergerak di bidang PPOB, penjualan pulsa, paket data dan lain-lainnya. Nah, kalau yang sekarang kan itu udah dipakai in-house. Jadi dia bikin tentang Ramadan segudang berkah. Nah, ini. Kalau saya dulu waktu saya di tahun 2021 dari Januari sampai Juni Om, di bulan puasa tahun kemarin, bulan Ramadan kemarin, itu bikin campaign-nya adalah silaturahmi tanpa batas. Kenapa silaturahmi tanpa batas? Nah, asiknya tuh di sini marketing itu teman-teman. Ketika kita lagi ada momen nih ya, lagi ada momen apalagi di bulan Ramadan, momen apa nih di bulan Ramadan ini? Isu apa sih yang bisa diambil, diangkat, ya kan? Kalau ada isu ya, kalau nggak ada ya berarti kita bikin sendiri. Tapi ketika ada isu, enaknya kemarin ada isunya apa? Tidak boleh mudik gitu, ya kan? Nah, tidak boleh mudik inilah dimanfaatkan oleh Topindo Pay sebagai apa? Penyedia layanan atau jual beli pulsa, paket data, gitu ya, tagihan listrik, token dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Tapi fokusnya ke pulsa sama paket data. Karena tidak boleh mudik gitu ya, maka silaturahminya kan jauh nih, hanya bisa via video call atau via telepon. Nah, dimanfaatkanlah oleh si Topindo Pay. Walaupun jauh jaraknya gitu ya kan, karena tidak boleh mudik, maka bikinlah nama kampanyenya silaturahmi tanpa batas teman-teman. Sehingga walaupun jauh, tetap kita bisa bersilaturahmi tanpa batas, bisa melalui video call, bisa melalui telepon, misalnya seperti itu, atau bisa melalui chat WhatsApp. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin mohon maaf Om, saya cari dulu ya yang tahun kemarin. Silaturahmi tanpa batas. Bentar lagi nih kayaknya nyampe. Nah ini nih. Nah ini tuh, silaturahmi tanpa batas campaign timnya gitu. Jadi gimana caranya orang-orang ini walaupun jauh tetap bisa terhubung gitu. Makanya kita bikin nama campaign-nya, campaign timnya tuh silaturahmi tanpa batas. Nah, seperti itu Om gitu. Menarik, Untuk menarik. tadi tuh yang bertanya tuh. Tadi pertanyaan keduanya apa ya? Saya lupa Om.
Saya suka sharing nggak sih? Tentang ya industri di apa kira-kira peluang lah, peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Oke, Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Niko Febrianur yang jadi peserta di Zoom kita hari ini. Nah, mungkin Om Kang peluangnya belum dijawab nih saya sama saya. oh, belum apa sudah? Belum belum Om. Itu baru serunya ya? Oh, Iya serunya. gak apa-apa. Ini karena waktu nih kita, wah udah 32. Oh nggak apa-apa. Oke siap. Ini aja nih. Pertanyaan Niko Febrianur bagus nih. Mungkin bisa dibaca. Kebaca nggak di chat? Saran Oh dong di mana? Kang di chat. Oh siap. Saran dong Kang buat yang mau lamar kerja jadi SEO di corporate mesti punya porto macam gimana kalau orang SEO itu kan kan kalau developer bikin web dan ini kalau SEO apakah mesti punya web sekian traffic atau gimana maksudnya? Oke, untuk apa kita misalnya ingin ngelamar sebagai SEO spesialis atau SEO writer atau misalnya SEO technical tergantung ya teman-teman mau mau sebagai SEO apa karena kan SEO juga ada cabang-cabang kerjanya ada SEO writer berarti lebih ke tulisan gitu lebih ke tulisan gitu ya tulisan sama mungkin traffic juga bisa gitu ya lebih trafficnya itu mainnya di organik berarti di search console dilihatnya ya kan ketika tulisan kamu berubah dari impression menjadi sebuah traffic karena kan impression itu hanya cuma lihat ya cuma tampil di search di SERP-nya Google tapi orang belum tentu klik kan tapi ketika orang klik terus yang kliknya banyak misalnya dari sekian misalnya 1000 impresi kamu bisa mendatangkan traffic dari salah satu artikel yang kamu buat itu misalnya lebih dari 10% misalnya. Nah, itu bisa dikatakan bagus menurut saya pribadi. Kenapa? Karena orang mau ngeklik ya kan ngelihat headline-nya, ngelihat meta description-nya bagus gitu. Maka orang tertarik untuk ngeklik dan untuk membaca seperti itu kan. Nah, kalau misalnya SEO technical berarti portofolio kamu harus paham tentang SEO technical kerjaan kamu gitu ya. Jadi di Search Console itu ada info biasanya di core web vitalnya ini yang harus diperbaiki misalnya kan URL-nya yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi banyak sekali misalnya di technical itu mulai dari kamu harus paham sitemap-nya ya kan, masalah URL-nya, permalink dan lain-lainnya lah gitu. Jadi tidak harus selalu traffic, ya kan? Tergantung kamu mau arahnya ke SEO mana. Kalau misalnya ke traffic berarti lebih ke SEO strategi atau SEO bisnisnya gitu. Seperti itu sih Mas Niko kalau dari saya pribadi gitu ya. Jadi tergantung mau ke SEO mana dulu. Kalau pengalaman saya waktu saya pernah bekerja ketika saya mendirikan Apukat sambil saya bekerja di perusahaan lain saya ingin tahu gitu di perusahaan tersebut ingin belajar istilahnya tidak hanya menjadi seorang SEO-nya saja tapi belajar perusahaan tersebut. Ketika saya ngelamar gitu menjadi seorang SEO spesialis ditanya gitu portofolio kamu apa gitu di SEO spesialis ini gitu. Nah, saya jelasin, nah ini portofolio saya pernah membuat strategi untuk meningkatkan conversion rate-nya gitu ya. Tidak hanya ke traffic tapi juga ke sales gitu. Saya ngejelasin kayak gitu. Tapi untuk technical-nya justru nggak ditanyain sama si manajernya gitu, sama manajernya. Karena saya langsung diwawancara bukan sama HRD-nya tapi sama manajer perusahaannya Om gitu. Karena di perusahaan tersebut nggak ada head of digital marketing. Ketika saya masuk itu, saya double jabatannya SEO spesialis dan head of digital marketing. Nah, pada saat itu saya tidak ditanya technical, cuman ditanya ketika kamu ngelamar SEO spesialis, apa yang akan kamu bantu atau apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Disuruh bikin rancangannya lah Om ke depan. Seperti itu sih Om, kalau dari saya pribadi pengalaman ketika bekerja. Nah, nah ini ada pertanyaan dari Kang Januar nih. Dia bukan lagi minat dunia mau berkarir nih. Ini memang sudah mau action ini. Minta saran untuk meningkatkan closing untuk market segmen yang terpecah dua antara 17 sampai 21 tahun dan 45 sampai 60 tahun. Karena secara campaign yang perlu berjalan bersamaan. Om Fadil gimana sarannya? Wow, segmennya terpecah menjadi dua ya. Kalau saya pribadi belum pernah Om, karena pasti segmentasi banget gitu ya. Nggak pernah pengalaman saya menjadi dua. Cuman mungkin kalau misalnya segmentasinya menjadi dua kayak gini, berarti dilihat dulu gitu ya usia 17 sampai 21 tahun ini mereka ada di media sosial mana gitu. Karena sejatinya kalau misalnya segmentasi marketnya itu ada dua, susah untuk dilakukan bersamaan ketika hanya menggunakan satu sosial media saja. Contoh misalnya Instagram aja, susah gitu. Karena kalau misalnya 45 sampai 60 tahun itu jarang sekali ada di Instagram. Yang paling pertama mungkin adalah Facebook, ya kan? Yang kedua adalah LinkedIn dan yang ketiga adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok isi-isinya tidak hanya anak-anak muda, tapi ada orang-orang tua juga, orang-orang dewasa. Bahkan misalnya ada guru-guru juga pada main yang udah tua-tua, udah pada main TikTok gitu ya.
Terus juga misalnya dia adalah kakek nenek main TikTok joget-joget banyak gitu. Jadi tergantung di 2 segmentasi ini, segmentasi yang pertama 17 sampai 21 tahun fokusnya ada di mana. Sebenarnya tentukan dulu produknya apa dulu. Produknya apa dulu, setelah produknya apa dulu, terus lihat di media sosial mana nih efektifnya, 17 sampai 21 ada di mana, 45 sampai 60 ada di mana. Gitu sih Om kalau dari saya pribadi, karena kalau misalnya cuma satu platform saja susah gitu untuk berjalan bersamaan gitu. Karena kan harus ada copywriting ya. Copywriting itu kan tidak boleh sama antara 17 sampai 21 sampai 45 sampai 60. Misalnya 17 sampai 21 kan bisa bisa bilang aku kamu, ya kan? Bisa bilang Mas, Mas misalnya Mas Mbak. Tapi kan kalau di 45 sampai 60 kan panggilannya lebih ke formal, Anda, saya, ya kan Om seperti itu. Terus Hmm. misalnya juga panggilannya Ibu, Bapak kayak gitu sih Om. Hmm. Sudah kecemplung katanya Om Januar. Ih, siapa suruh masuk? Salah dik. Asik soalnya Kang Januar main sosial marketing mah. Wis, mantul. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih karena waktu udah mau habis nih. Kan cuma sebentar, nah kita Siap ada Om. 3 hari biar teman-teman nggak bosen ikutnya. Jadi kita bikin pendek-pendek aja. Pertanyaan Setelah ini terakhir Om, untuk maaf apa Om, tuh? setelah setelah saya menjawab pertanyaan ini boleh ngeliatin data Om? Tadi soalnya mau ngeliatin data juga. Melihatin data maksudnya apa nih? Sorry. Data data terkait digital marketing Om. Oh, mau nunjukin. Hmm. Oh, boleh. Kita masuk pertanyaan terakhir aja dulu. Tips menjadi seorang digital marketing. Nah, ini bagaimana nih tipsnya Kang Oke. Kang Fadil? Kalau tips menjadi seorang digital marketer itu yang pertama harus paham dulu marketing Om. Karena banyak sekali orang yang kecemplung digital marketing, paham secara tools-nya, penggunaan platformnya, tapi tidak paham secara marketingnya Om. Karena banyak sekali saya temuin gitu ya, teman-teman saya yang akhirnya mereka tuh tobat, istilahnya tobat gitu Om. Karena mereka mengaku seorang digital marketing strategis, digital marketing expert di Instagram gitu ya Om, bikin microblogging gitu ya. Rame-rame dulu tahun kemarin itu bikin microblogging. Tapi ketika mereka nanya ke saya tentang marketingnya, mereka tidak paham gitu. Sekedar cuman bikin konten doang biar biar mereka followernya banyak. Tapi ketika mereka dapat project, mereka bertanya ke saya, Kang, ini gimana dong bikin konten pilarnya? Kang, ini gimana dong bikin konten kalendernya? Kang, ini strategi marketingnya gimana ya kalau misalnya fashion seperti ini, target marketnya, target audiensnya seperti ini, terus unique point sellingnya seperti ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang ingin terjun ke dunia digital marketing, teman-teman harus paham marketing. Apa itu marketing? Apa itu konsep marketing? Apa itu marketing funnel? Apa itu flywheel marketing? Inbound marketing, kayak gitu. Jadi, kalau dari saya pertama itu adalah tips marketingnya dulu aja. Karena kalau misalnya platform kayak media sosial, website gitu ya, SEO itu hanya sekedar tools aja. Tetap teman-teman harus paham esensialnya si marketing ini apa, buat strategi marketingnya seperti apa gitu. Karena kalau cuman bisa buat media sosialnya doang, bikin konten semua orang bisa gitu. Tapi ketika teman-teman bikin konten tidak ada esensial marketing di dalamnya, secara visual juga tidak apa ya, istilahnya tidak dipahami oleh target audiens dan target market, maka hasilnya akan gagal gitu teman-teman. Karena gini, desain semua orang bisa, tapi ketika mereka berbicara tentang desain komunikasi visual DKV, desain komunikasi visual. Ketika mereka membuat desain, di mana desain itu mengkomunikasikannya secara visual, kan itu banyak yang tidak bisa gitu. Jadi tips dari saya adalah paham marketing, paham DKV-nya juga gitu. Benar-benar harus paham DKV teman-teman. Walaupun teman-teman bukan orang DKV, tapi setidaknya teman-teman harus paham. Gitu. Baru teman-teman ke tools-toolsnya, entah itu jadi sosial media marketer, entah itu jadi SEO spesialis dan lain-lainnya. Gitu sih Om, kalau dari saya pribadi tipsnya. Oke, saya kasih kesempatan terakhir buat teman-teman yang gabung di Zoom untuk menanya sebelum ada presentasi sedikit dari Kang Fadil. Ada yang mau nanya nggak nih? Ayo, ini ada Mas Andik, ada Mbak Lucy, ada Kak Mas Muhammad Nurul, ya Muhammad Nurul, ada Niko sudah, Mas Salman, Mas Sina, oh Mas Sina sudah. Ada mau nanya nggak? Ini kesempatan buat teman-teman yang gabung di Zoom, karena saya menghargai teman-teman yang sudah daftar, karena cuma yang daftar yang punya linknya. Ayo, nggak ada nih. Oke, silakan Kang Fadil. Kelihatannya Oke, belum ada yang mau nanya. Mau izin share screen tunjukin ya Om, sesuatu. data nih. Nah, teman-teman ini ada data dari We Are Social atau Hotsuite. Nah, data ini adalah, lihat teman-teman, pertumbuhan dari pengguna aktif Mic-nya internet. dideketin Kang Fadil, agak kecil. Halo, halo, halo.
Nah, ini Ya. data dari pengguna aktif internet per Januari 2021, teman-teman. Total ini kan total populasi Indonesia adalah 274 juta. Sedangkan pengguna mobile ini banyak ya, lebih banyak dibandingkan total populasi. Ya karena kan sekarang satu orang aja bisa punya 2 atau 3 HP, teman-teman. Terus lihat pengguna internet aja 202 juta, teman-teman. Semakin banyak ya, seperti yang tadi Om Peter sebutkan di awal gitu kan. Penggunaan digital ini semakin berkembang pesat, teknologi juga semakin berkembang pesat, teman-teman. Lihat aktivitas di sosial media aja sudah 170 juta orang, teman-teman. Udah banyak nih. Terus ini annual digital growth-nya ya, teman-teman, ya kan. Nih, seperti ini mobile connection-nya, internet user-nya gitu ya. Terus ini population esensialnya. Nah, teman-teman kalau misalnya pingin data ini, teman-teman bisa cek aja di Google, cari gitu ya, data digital 2021 Indonesia, terus kata kuncinya We Are Social. Nanti teman-teman bisa dapetin si data ini. Saya cuma pingin ngelihatin bahwa daily time spend of medianya ya, rata-rata itu per orang itu 8 jam. 8 jam 52 menit orang itu rata-rata penggunaan internetnya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat datanya ya seperti apa. Terus juga kita ngelihat datanya dari sisi bentar ya, ngelihat Google Search ininya top query-nya, terus online search behavior-nya juga nih kalau misalnya di SEO, kita main di SEO, teman-teman. Terus juga kita lihat sosial medianya. Nih, sosial media ya. Nah, ini rata-rata penggunaannya banyak ya, semakin banyak. Ini juga nih sosial media behavior-nya ya, semakin banyak juga. Terus ini penggunaan platformnya ya, YouTube, WhatsApp, Instagram dan lain-lainnya. Jadi kenapa digital marketing itu menarik? Karena memang perkembangannya pesat banget, teman-teman ya. Jadi teman-teman istilahnya nanti di hari kedua, hari ketiga saya tunggu kalau teman-teman tertarik dan berminat berkecimpung di dunia digital marketing. Gitu sih Om dari saya pribadi, Om. Oh, wonderful. Cantik. Teman-teman yang sudah pusing ngoding, ngerti sedikit coding, terus tiba-tiba kayaknya ini lebih menarik buat teman-teman. Jangan-jangan passionnya memang di situ, teman-teman. Tekun nih, karena saya kenal banget Kang Fadil, sudah sangat lama banget main di dunia digital marketing. Hidup nggak? Oh, hidup banget dia. Oh, kita jalan-jalan terus sama dia. Oke deh, kita akan akhiri PHP AD Online Learning malam hari ini. Terima kasih untuk Kang Fadil Ya, dan sama-sama, Om. PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk dukungan sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini sehingga program ini terus berjalan dengan baik dan bahkan bulan ini 15 pemateri. Wah, saya bangga banget dengan pemateri-pemateri kita bersedia untuk ngisi 3 hari loh. So kita akan tutup dengan mungkin Kang Fadil bisa kasih teaser buat topik kita besok malam, tapi jangan dibocorin. Kira-kira memang kita mau bahas apa besok menjadi sosial media spesialis yang banyak dicari perusahaan? Itu seperti apa? Kita mungkin kalau untuk besok ya Om ya berarti ya. Iya, besok. Teasernya mungkin berarti besok gimana caranya teman-teman menjadi seorang sosial media spesialis. Kita akan belajar lebih ke logiknya berarti. Nanti lebih dalam ke marketingnya sih Om sebenarnya bukan ke penggunaan platformnya gitu Om. Oke, saya tunggu kehadiran teman-teman besok malam karena masih di jam 9. Saya juga sebenarnya was-was ini adalah program pertama kali yang dimulai tengah malam, udah malam begini. Tapi ternyata antusiasnya banyak di Facebook. Facebook masih ada berapa? Ada 6, tadi sempat 10 ya. Dan saya mengencourage teman-teman yang sudah hadir di FB yang di grup, gabung aja di Zoom-nya karena linknya masih bisa dipakai buat besok. Jadi teman-teman gabung aja supaya teman-teman bisa langsung nanya di sana. Gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di Zoom. Terima kasih juga buat Kang Fadil. Ya, Kita akan sama Om. bertemu Terima besok kasih. malam. Thank you semuanya Thank dan you Om. Bye-bye. oke, Terima kasih bye. teman-teman semuanya. Yo. Om Peter, terima kasih. Thank you, thank you.